Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk narasumber hebat kali ini. Selamat pagi, Mas. Bagaimana keadaannya nih, Mbak? Alhamdulillah baik. Gimana Mas sendiri? Alhamdulillah juga baik. Untuk kegiatan Alhamdulillah. saat pandemi ini apa ya kira-kira, Mbak? Kesibukannya. Untuk kegiatan selama pandemi ini, saya fokus ke bisnis-bisnis saya yang saya kembangkan sendiri. Yang pertama itu ada bisnis pengerjaan tugas dan bisnis produk-produk kayak baju, terus produk-produk kecantikan lainnya, seperti itu. Waduh, sangat produktif ya ternyata narasumber kali ini. Oke, sebelum masuk ke sesi wawancara, mungkin saya perkenalkan dulu ya teman-teman. Oke, nama saya Imran Farudin, salah satu mahasiswa dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Nah, boleh dong kakaknya ini gantian untuk memperkenalkan dirinya agar teman-teman ini juga pada tahu. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Septiani Budi Lestari. Saya owner dari salah satu bisnis Septia Shop dan markas tugasku. Saya tinggal di Desa Prambon, Tugu, Kabupaten Trenggalek. Terima kasih. Oh, berarti orang Jawa Timur ya ini ya? Iya. Oke. Nah, maksud saya untuk mengundang kakak ini ya tentu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk berbincang-bincang seputar instrumen tentang interaksi sosial ya. Meminta pendapat kepada kakak narasumber ini. Gimana? Narasumber sudah siap apa belum? Siap. Oke, kita mulai. Nah, jadi di instrumen dari interaksi sosial ini ada 3 ya teman-teman yang saya angkat. Itu ada komunikasi, terus ada pengertian, dan yang ketiga yaitu kerjasama. Langsung saja kita menanyakan pendapat dari kakak narasumber ini. Nah, untuk yang pertama, gimana nih Kak pengaruh atau dampak dari melakukan komunikasi dengan orang lain itu sendiri? Dampak dari komunikasi atau pengaruhnya itu kan sebelumnya itu kan komunikasi menurut saya itu kan salah satu indikasi bahwa manusia itu kan sebagai makhluk sosial. Nah, makhluk sosial sebagai komunikasi itu adalah alat sebagai komunikasi antar manusia. Manusia itu kan tidak dapat hidup sendiri, pasti membutuhkan pembantuan orang lain, dan dari lahir sampai mati itu kan manusia itu kan mesti memerlukan bantuan dari orang lain. Nah, hal ini kan dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa semua kegiatan yang dilakukan manusia itu kan pasti membutuhkan interaksi sama orang lain seperti itu. Itu sebabnya apa? Iya, boleh dilanjut. Ya, itu sebabnya komunikasi itu kan merupakan sebuah kebutuhan setiap manusia gitu. Jadi untuk melanjutkan interaksi yang baik atau untuk melakukan interaksi yang baik antar manusia itu kan harus mempunyai komunikasi yang baik juga. Seperti itu. Jadi kurang lebih intinya komunikasi ini sangat penting ya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sangat individu penting. ya. Iya, Mas. Karena kan juga komunikasi itu kan merupakan penyampaian perasaan emosi, terus pemenuhan jati diri manusia juga sebagai individu atau sebagai individu lain, terus alat untuk mendorong atau menginformasikan, bertukar pendapat juga kepada individu yang lain juga. Oke. Terus untuk lanjut ya, untuk tipe-tipe nih biasanya yang kakak bangun, tipe-tipe komunikasi yang kakak bangun dengan orang lain itu model-model seperti apa ya Kak, kalau boleh tahu?
Model-modelnya kayak komunikasi terbuka dan komunikasi tertutup. Misalkan kalau komunikasi terbuka itu saya bangun kepada orang-orang yang menurut saya terdekat saja, misalkan keluarga, kerabat, sahabat, seperti itu. Nah, biasanya saya melakukan komunikasi ini secara terbuka ini kayak menceritakan masalah yang saya alami atau mungkin cerita hal yang mungkin sangat privasi bagi saya, seperti itu. Misalkan mungkin saya melakukan komunikasi terbuka ini kepada keluarga karena saya membutuhkan pendapat dari mereka, terus bagaimana saya harus melakukan seperti itu. Nah, kalau untuk komunikasi tertutup ini saya lakukan saya bangun kepada teman-teman yang mungkin saya anggap biasa saja gitu. Jadi cuman pembicaraannya secara umum aja, pembicaraan umum kayak misalkan ayo ke sana, ayo ke sini, terus bagaimana ceritanya seperti itu. Kayak ya cerita seperti umum aja. Oh, berarti lebih fleksibel ya. Kadang ada yang terbuka dengan orang yang Iya. terdekat dan ada yang tertutup dengan orang yang mungkin akrab lah ya. Kurang lebih gitu. Ya kan? Nah, untuk selanjutnya mungkin tips dari kakak nih untuk melatih komunikasi yang baik itu seperti apa ya kak? Kalau boleh tahu. Biasanya saya menyampaikan, maksudnya gimana? Tolong dua macet-macet. Oh, bagaimana untuk melatih komunikasi yang baik nih? Tolong dikasih tips dan trik untuk teman-teman nih. Oh, jadi yang pertama itu memperhatikan artikulasi. Nah, saya itu sebelumnya itu harus bisa menyampaikan komunikasi itu misalkan cerita atau maksud itu secara jelas, terus melakukan kontak mata. Jadi jangan kalau misalkan komunikasi yang baik itu harus melakukan kontak mata, jangan misalkan kita mengajak berbicara orang itu memperhatikan yang lain, misalkan seperti itu, memperhatikan lingkungan sekitar, itu kan namanya bukan komunikasi yang baik, tidak menghargai si lawan pembicara. Terus bisa jadi menambahkan bahasa tubuh gitu. Terus berbicaranya dengan santai seperti itu. Terus berbicaranya mungkin bisa menambahkan empati, misalkan seseorang itu cerita kepada kita nih komunikasinya. Itu kita bisa merasakan apa yang dirasakan, terus memberikan kesempatan orang lain berbicara gitu kan. Terus juga mengatur intonasi, terus juga mengatur emosi. Nah, jadi kalau misalkan seseorang itu cerita atau mungkin kita menyampaikan sesuatu, kita tidak boleh emosi gitu. Misalkan kita mengutarakan pendapat, terus si teman tersebut tidak suka atau tidak menyetujui tentang pendapat kita, mungkin kita bisa menjelaskan dengan santai, dengan sopan, seperti itu. Tidak harus menggunakan emosi. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, berarti intinya lebih menekankan untuk perhatian untuk apa ya? Perhatian yang lebih ya kepada komunikan yang kita ajak komunikasi, kurang lebih seperti itu ya kak. Iya, pada Nah, untuk selanjutnya nih, kan banyak nih komunikasi yang kita lakukan dengan orang. Nah, mungkin dengan siapa saja nih kakaknya mau biasanya menjalin relasi yang awet itu sama siapa saja kalau boleh tahu. Aduh, macet. Ya, Gimana kak? macet-macet bisa diulangin lagi sih. Oke, kan banyak nih individu yang kita melakukan komunikasi dengan individu lain ya kak. Nah, biasanya Ya. kakak ini melakukan merawat relasi yang lama itu dengan siapa saja kalau boleh tahu. Dari untuk kalau kepada keluarga, terus sahabat, dan mungkin teman yang mungkin kalau misalkan keluarga, karena keluarga kan merupakan unit terkecil dari masyarakat, terus juga tempat pertama seseorang itu belajar etika, terus interaksi, hubungan juga. Nah, itu tuh kan keluarga itu kan merupakan support sistem pertama kali sebelum
mengenal masyarakat, seseorang mengenal masyarakat. Nah, untuk sahabat itu kan yang sudah kita anggap percaya, sangat percaya, dan kita bisa merasakan kenyamanan. Itu bisa kita kita inginkan agar komunikasi itu atau relasi itu awet gitu. Nah, karena kan sahabat itu kan juga merupakan support system yang nomor kedua setelah keluarga. Nah, mungkin kalau untuk teman itu cuman sekedar kayak tambahan dari keluarga dan sahabat. Misalkan yang teman yang sudah dapat kepercayaan dan kenyamanan dari kita gitu. Tetapi tidak semua teman, hanya sebagian-bagian aja. Sebagian-bagian teman saja. Oke, iya. Terus untuk biasanya nih kalau kakak ini menjalin merawat atau menjalin komunikasi itu biasanya seperti apa? Treatment yang diberikan kepada orang-orang yang terdekat itu tadi. Bagaimana merawat komunikasi yang merawat komunikasi agar berjalan lama itu biasanya saya sih sering berkirim pesan gitu. Terus tapi jangan tidak berlebihan, mungkin ya cuman ya apa kabar, terus gimana sekarang keadaannya seperti itu. Terus meluangkan waktu, mungkin bisa saja video call, kan sekarang ada video call, terus bisa telepon, atau mungkin di situ kan bisa kita janjian gitu untuk ketemu, terus mengenali si teman tersebut atau kerabat lebih dalam lagi sifatnya seperti apa kayak gitu. Dan selalu mengingat kebersamaan, misalkan mengingat foto-foto dulu gitu. Jadi kan kita bisa merawat komunikasi itu bisa agar terjalin lama seperti itu, Mas. Berarti lebih menjaga hubungan lah ya, menjaga komunikasi Iya. agar tetap berkabar lah ya. Betul. Nah untuk teman yang paling pengertian ya Mbak. Langsung saja saya menanyakan nih, kalau penghargaan yang diberikan oleh Mbaknya ini, apakah sudah sesuai dengan apa yang diusahakan oleh orang lain ya Kak? Atau pemberian penghargaan dari kakak sudah sesuai apa belum dengan usaha yang dilakukan dengan orang lain? Mungkin itu. Gimana, Mas? Apakah penghargaan yang kakak ini berikan kepada individu lain sudah setimpal dengan usaha yang dilakukan oleh individu tadi tersebut? Kepada teman atau mungkin kepada pegawai gitu? Teman, boleh kepada orang tua, boleh kepada adik. Silakan. Insya Allah sudah, karena mungkin saya bisa menyesuaikan bagaimana reward yang sesuai dengan usahanya. Misalkan memberikan gift atau uang tambahan kepada pegawai-pegawai saya jika pekerjaannya bagus. Terus untuk keluarga, untuk misalkan adik itu bisa membantu orang tua atau bisa sedikit membantu saya atau membersihkan apa gitu, mungkin saya memberikan hadiah misalkan jajan kayak gitu, Mas. Kayaknya sudah sesuai sih. Oh, berarti sudah ya. Untuk selanjutnya untuk kakak ini berapa besar sih untuk memahami kemauan, untuk memahami sifat dari orang lain yang berhubungan dengan kakak di sekitar kakak ini? Untuk memahami sifat Ya betul. dan kemauan orang. Oh ya. Jadi untuk keluarga, misalkan dari keluarga dulu, untuk pemahaman sifat keluarga itu saya sudah cukup memahami dari sifat dan kemauan. Misalkan orang tua sifatnya seperti ini, jadi orang tua tidak mungkin, misalkan orang tua sifatnya kok tiba-tiba cuek gitu. Nah, itu kan otomatis mungkin tidak suka dari apa yang saya lakukan seperti itu. Nah, jadi kita bisa mengubah perilaku saya biar orang tua itu tidak cuek lagi. Terus misalnya kepada adik, misalkan tiba-tiba ngambek gitu, berarti minta ini sifat dari mereka gitu, ingin apa gitu. Jadi kalau untuk keluarga saya cukup memahami, tapi kalau untuk teman
lumayan memahami mungkin ya. Misalkan ekspresi dia lagi marah itu bisa kita ketahui gitu, seperti itu. Jadi tidak semua teman saya pahami, cuman kalau ekspresi mereka bisa ditebak. Oke, nah seperti yang kita tahu, kita ini sebagai makhluk sosial ya Kak. Tentunya kita juga berhubungan dengan orang lain. Nah, bagaimana nih cara dari kakak ini sendiri untuk menurunkan ego dan kemauan sendiri agar kita ini bisa diterima oleh lingkungan di sekitar kita gitu maksudnya Kak. Ya, dari saya itu mungkin lebih meningkatkan rasa menghargai kepada tetangga atau lingkungan atau mungkin lawan pembicaraan seperti itu. Menghargainya seperti ini. Kita melakukan sesuatu itu kan otomatis ada yang setuju ada yang enggak gitu. Nah mungkin kita bisa menghargai pendapat mereka itu kan pasti ada sisi baiknya juga. Enggak mungkin ada buruknya untuk kita. Nah jadi di situ kita harus mengambil jalan pintas atau mengambil tengah-tengahnya. Mungkin kita sebagai mungkin menghargai sebagai anak gitu, menghargai sebagai orang tua juga, misalkan orang tua lebih tua kepada adik gitu, misalkan adik menginginkan ini, nah tapi ternyata lebih bertolak belakang sama pendapat kita, mungkin kita lebih menghargai yang diinginkan adik seperti itu. Dan mungkin bisa menambah rasa sabar. Nah kayak gitu dari saya itu, misalkan sabar, oh ya mungkin mungkin adik menginginkan ini karena ada satu alasan seperti itu. Terus tidak harus misalkan kita menginginkan misalkan adik kita menginginkan sesuatu atau mungkin orang tua menginginkan sesuatu, itu kan ternyata sesuatu itu tidak kita setujui. Dan mungkin di situ kita tidak harus harus ini loh, aku maunya ini, tapi pokoknya harus tercapai gitu. Tapi enggak, di situ kita juga harus sabar, legowo kayak gitu. Lebih harus bisa menghargai, yaitu menghargai dan bisa sabar seperti itu. Oke. Berarti intinya kita harus menghargai orang lain ya Kak untuk bisa diterima di lingkungan sekitar. Nah, bicara tentang penghargaan nih. Dari kakaknya ini ingin apa enggak kalau mendapatkan penghargaan atau pengertian dari orang lain? Tergantungnya di sini ya tergantung Mas. Boleh dijelaskan tergantungnya apa dan mengapa kakak ini ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain? Ya kayak gini, misalkan kita misalkan saya sendiri nih kerja di suatu instansi. Nah otomatis kita kan biasanya lembur nih. Nah lembur otomatis kan kita harus menyesuaikan nih. Saya berharap nih mendapatkan penghargaan dari bos saya, misalkan hanya pujian saja. Oh kamu kerjanya baik nih. Nah kayak gitu, kamu harus ditingkat lagi, terus kamu tuh pintar ternyata gitu, kayak penghargaan kecil sih sebenarnya, kayak pujian seperti itu, atau mungkin uang tambahan gitu sih kalau untuk menginginkan penghargaan dari instansi. Tapi kalau untuk tidak ingin mendapatkan penghargaan itu, misalkan kita membantu salah satu penyandang disabilitas atau mungkin membantu salah satu orang yang tidak mampu gitu dengan kemampuan kita. Nah otomatis kan kita tidak menginginkan imbalan balik dari mereka yang membutuhkan gitu. Nah kita itu melakukan sesuatu itu dengan ikhlas seperti itu, misalkan dari ingin atau enggak mendapatkan penghargaan. Berarti disesuaikan dengan kondisi yang ada ya Kak. Berarti Ya betul. Nah, lanjut kita ke instrumen selanjutnya, yaitu bekerja sama. Nah, dari kakak nih, bagaimana nih biasanya memanajemen atau membagi tugas yang adil saat melakukan kerjasama dengan partner? Misalkan yang saya lakukan itu biasanya mengenali dan memahami kondisi anggota tim terlebih dahulu. Misalkan saya ini punya pegawai, nah itu sifatnya kayak gimana, orangnya malas atau enggak gitu. Nah
otomatis kan salah satu anggota tim tersebut pasti memiliki kelebihan masing-masing. Nah, ada yang rajin, ada yang malas seperti itu. Nah, di situ saya harus bisa nih mengenali masing-masingnya. Jangan sampai saya membagi sesuatu, misalkan membagi tugas kepada seseorang yang pemalas gitu. Jadi nanti bakalan kerjaannya nggak bakalan selesai, tetapi di situ mestinya yang pemalas itu memiliki kelebihan misalkan di bidang hitung-hitungan. Jadi di situ saya memberikan tugas hitung-hitungan misalkan kepada yang si pemalas itu. Nah mungkin yang rajin itu kita ajak ke misalkan kita ajak terus apa sih diajak meeting gitu. Nah itu tadi mengenali dan memahami kondisi anggota tim terlebih dahulu. Terus yang kedua memberikan kesempatan anggota untuk mengembangkan diri. Nah itu mungkin memberikan masukan. Pertama saya biasanya memberikan masukan, kamu pasti bisa, kamu masih bisa. Terus memberikan arahan, kamu harusnya kayak gini, kamu harusnya kayak gini gitu. Terus biar si anggota tersebut bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Nah, misalkan si anggota itu biasanya tanya kepada saya, gimana kinerja saya selama ini gitu. Nah, mungkin kalau saya memberi penilaian ya cukup baik gitu, nanti bisa dikembangkan lagi gitu Mas. Jadi tidak melulu selalu memberikan pujian, tapi juga memberikan kayak memberikan arahan lah seperti itu. Oke, nah dalam bekerja sama kan kita bekerja dengan orang lain, dengan partner lah ya. Itu menurut kakak penting nggak sih kepercayaan itu diberikan kepada partner kita itu? Sangat penting. Sangat. Gimana penjelasan pentingnya itu menurut kakak? Ya karena sesuatu hal pengerjaan pembagian tugas kayak gitu kan perlu adanya kepercayaan. Nah, kepercayaan itu kan memang sulit diraih ya. Nah, misalkan kita tidak percaya dengan satu anggota, itu kan otomatis nggak bakalan jalan pembagian tugasnya seperti itu. Nah, mungkin hanya itu saja yang dia hanya dibagi tugas. Terus misalkan salah satu anggota mengemban kayak misalkan ada bendahara kayak gitu. Nanti kita kalau nggak ada kepercayaan, otomatis kita akan menimbulkan rasa curiga kepada itu. Atau mungkin nanti bisa kayak gini, menimbulkan miskomunikasi juga. Terus dapat membuat suatu tujuan itu bakalan tidak tercapai gitu gara-gara kepercayaan ini tidak terjalin. Nah, misalkan suatu anggota tersebut menjadi bendahara, otomatis kita kalau nggak percaya apa uangnya nanti dikorupsi atau misalkan kayak gitu, uangnya kok nggak ada gitu misalkan. Kemana ini uang? Nah, kita bakalan mikir nih misalkan apa uangnya nanti dipakai untuk misalkan untuk keperluan dia kayak gitu. Jadi kepercayaan ini sangat-sangat penting dalam menjalin kerjasama. Oke, nah di dalam kerjasama pasti kan ada nih hambatan-hambatan ataupun kesulitan yang dirasakan. Apa saja nih yang pernah kakak rasakan hambatan ketika bekerja sama dengan orang lain? Ya tadi yang saya sebutkan tadi yang yaitu membangun kepercayaan yang sangat susah dicapai itu, terus habis itu komitmennya itu dan tanggung jawab. Ya untuk kepercayaannya itu tadi yang pertama untuk bendahara biasanya itu saya sulit membangun kepercayaan terutama pada diri saya sendiri ya. Jadi harus saya benar-benar percaya nih sama seseorang agar uang tersebut tetap bisa ke-handle, uang tersebut tidak disalahgunakan gitu. Kalau untuk komitmennya itu saya pernah mengikuti salah satu kegiatan organisasi. Nah itu anggota-anggotanya itu tidak komitmen gitu. Jadi kayak misalkan hari ini ikut, besoknya enggak gitu. Terus tanggung jawabnya juga dari ketuanya itu. Ketuanya itu tidak bisa menghandle, tidak bisa memiliki rasa tanggung jawab. Jadi anggotanya itu banyak yang keluar kayak gitu. Jadi itu yang susah sebenarnya untuk membangun membangun
jalin kerjasama dengan partner lain tuh yang pertama itu kepercayaan dan komitmen dan tanggung jawab. Oke, berarti kan ada membangun kepercayaan, terus ada yang komitmennya sulit untuk dibangun juga. Nah, berarti ada tanggung jawab juga yang harus diemban. Itu mungkin kesulitan yang pernah kakak alami ya. Nah, untuk tanggapan kakak ini sendiri ketika ada partner yang bekerja baik ataupun kurang baik, itu respon kakak itu seperti apa ya kalau boleh tahu? Gimana Mas? Respon kakak ini kepada partner saat melakukan kerja yang baik maupun kerja yang buruk, itu seperti apa kalau boleh tahu? Tanggapannya ya mungkin perlakuannya ya, kepada perlakuannya misalkan ya perlakuannya mungkin sama saja sih sebenarnya, cuman untuk perlakuannya tidak membedakan antara untuk kinerja baik dan tidak baik. Misalkan kalau kinerja baik bisa memberikan suatu penghargaan yang Mas sebutkan tadi, misalkan uang tambahan atau pujian seperti itu. Tapi untuk perlakuannya sama dan memberikan suatu motivasi kepada mereka semua, tidak hanya yang hanya berkinerja buruk saja yang mendapatkan motivasi, tetapi juga semuanya gitu, agar mereka itu tidak merasa kok aku aja yang diceramahin seperti itu. Oke, nah untuk harapan nih, ketika kakak mau menjalin kerjasama dengan partner, harapan pertama atau keinginan pertama yang kakak inginkan itu mau membuat kerjasama yang seperti apa gitu yang kakak harapkan? Agar harapan ketika melakukan kerjasama agar bisa harapannya itu tujuannya bisa tercapai, bahkan bisa lebih baik dari perencanaan. Kalau misalkan tujuan bisa tercapai itu, kita kan kalau membangun kerjasama dengan partner lain itu kan pasti memiliki tujuan. Nah, misalkan kita membentuk kelompok kecil nih atau membentuk bisnis, otomatis kita memiliki tujuannya. Kita mempercayai seseorang untuk diajak bekerja sama itu kan pasti memiliki latar belakang gitu. Misalkan si anggota tersebut yang mau ajak kita kerjasama nih, itu mesti memiliki kelebihan di mata kita. Nah, itu mesti kita memiliki tujuan. Misalkan saya bangun kerjasama dengan si A, otomatis saya bakalan karena dia kinerjanya baik, bakalan tujuan pembentukan kelompok tersebut bisa tercapai atau bahkan bisa lebih baik dari perencanaan, karena dia memiliki kinerja yang baik, dia memiliki relasi dengan orang lain yang baik gitu, dan adanya sikap dan amanah dan tanggung jawab untuk menjalankan tugas yang semestinya yang disepakati dari awal. Lebih ke menjaga komitmen ya, komitmen di awal. Iya, menjaga komitmen. Terus dilaksanakannya itu seperti apa? Ya, kurang lebih gitu ya. Iya. Cukup dari kakak mungkin atau ada tambahan lain? Sudah cukup, Mas. Oke, jadi intinya dari wawancara kali ini ya, komunikasi itu penting untuk kita sebagai makhluk sosial untuk berbaur dengan individu lain dengan didasari rasa menghargai, saling menghargai dengan orang lain agar kita bisa diterima di lingkungan, agar bisa diterima sebagai makhluk sosial, bisa diterima sebagai masyarakat umum. Mungkin itu saja pesan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sangat hebat kali ini, Kakak Septianingrum. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Saya end meeting ya ini. Oke, siap.